wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nurmalasari. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran sebagai tugas akhir level 3 Pembatik, Kreasi Media Pembelajaran Digital, dengan topik Tata Surya. Capaian pembelajarannya sebagai berikut. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya adalah Peserta didik dapat membuat model orbit planet, mendeskripsikan karakteristik komponen tata surya, mencari informasi tentang planet-planet penyusun tata surya, dan mendeskripsikan gerak planet pada orbit tata surya. Baiklah, untuk pembelajaran yang pertama kita bahas tentang matahari. Matahari sebagai pusat tata surya. Sementara miliaran bintang tersebar di seluruh alam semesta, matahari menjadi pusat tata surya kita. Matahari terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu di bulu Orion galaksi Bima Sakti. Matahari lahir ketika awan debu dan gas yang dikenal sebagai nebula matahari runtuh di tengah formasi ini. Materi mengembun menjadi bola gas terbakar yang menjadi matahari kita. Sifat matahari yang berapi-api bersama dengan tarikan gravitasi yang luar biasa dan medan magnet yang luas membantunya menjadi jantung tata surya kita. Matahari dapat dibagi menjadi 6 lapisan, yaitu daerah korona, kromosfer, fotosfer, zona konvektif, zona radiasi, dan inti matahari. Panas dan cahaya yang memberikan kehidupan di bumi. Berkat gravitasi matahari yang luar biasa, itu cukup menjadi kuat untuk menjaga tata surya tetap utuh. Lalu kita bersiap untuk ke bagian berikutnya tentang tata surya. Tata surya di mana matahari sebagai pusatnya adalah sebagai berikut. 8 planet berputar mengelilingi matahari. Planet-planet dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan komposisinya, yaitu terestrial dan Jovian. Planet terestrial termasuk Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Penyusun utamanya terbuat dari material berbatu, permukaannya padat, tidak memiliki sistem cincin, mereka memiliki sedikit satelit alami, dan mereka relatif kecil. Yang terkecil dan paling dekat dengan matahari adalah Merkurius yang memiliki orbit terpendek di tata surya sekitar 3 bulan bumi. Venus adalah planet terpanas dengan suhu hingga 867 derajat Fahrenheit karena atmosfer karbon dioksida dan aliran larva yang luas. Di sebelah dunia api ini adalah dunia air, yaitu bumi. Sistem air di planet ini membantu menciptakan satu-satunya lingkungan yang diketahui di alam semesta mampu menopang kehidupan. Planet terestrial terakhir adalah Mars, mungkin juga mendukung kehidupan sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu, ketika planet memiliki permukaan berair air dan sedikit lembab. Di luar 4 planet terestrial, dari tata surya bagian dalam terletak planet Jovian. Planet Jovian termasuk raksasa gas Jupiter, Saturnus, raksasa Uranus, dan Neptunus. Raksasa gas sebagian besar terbuat dari helium dan hidrogen, dan raksasa es juga mengandung batu, es, dan campuran air, metana, dan amonia. Keempat planet Jovian memiliki beberapa bulan, sistem cincin, tidak memiliki permukaan padat, dan sangat besar. Baik, untuk tugas proyek stop motion. Ibu akan jelaskan penggunaan stop motion untuk pembelajaran IPA. Stop motion adalah satu teknik animasi untuk membuat aspek yang dimanipulasi dipoto sedemikian banyak sehingga seperti objek tersebut bergerak. Adapun banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membuat stop motion adalah sebagai berikut. Ya, Ibu biasa menggunakan Stop Motion Studio di Android Ibu. Bagaimana caranya? Tentu saja install dulu, kemudian kalian siapkan konsep yang akan kalian gunakan, termasuk berbagai macam bahan-bahannya. Ya, setelah itu apa yang harus dilakukan? Klik tanda plus pada aplikasi stop motionnya, kemudian klik tanda kamera, dan kalian boleh memotret sebanyak-banyaknya dan dengan menggerakkan objek yang
akan terlihat bergerak nantinya. Apabila sudah selesai, kalian bisa menyeting ya. Kemudian kalian klik tanda panah yang ada di atas, kalian bisa atur waktunya. Dan apabila sudah selesai, kalian boleh klik share ya. Kemudian export movie, kalian boleh klik save as ataupun menggunakan klik YouTube dan lainnya, terserah kalian ya. Dan gunakan resolusi yang paling tinggi agar menghasilkan gambar yang lebih bagus. Selamat mencoba. Ya, selanjutnya marilah kita merefleksikan diri tentang pembelajaran tata surya. Tahukah Anda kecepatan bumi ketika berotasi dan berevolusi? Apakah yang akan terjadi bila bumi berhenti mendadak dari berotasi dan berevolusi? Wah, bahaya sekali ya. Refleksi pada pembelajaran kali ini membuat kita tersadar betapa kecilnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan pembelajaran tata surya ini, Ibu harapkan kalian lebih dekat lagi terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita sekalian. Tidak ada gunanya untuk menyombongkan diri karena kita hanya makhluk yang kecil dibandingkan dengan tata surya ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.